ya, dalam mengambil keputusan itu memang kita mengalami banyak hal problem ya. Kadang-kadang ada tantangan, kurangnya sepertinya kita bisa jadi kurang tegas ya, karena kita berhadapan dengan persoalan kemanusiaan. Nah, jadi dalam hal ini kita betul-betul harus bijak ya, untuk mengambil keputusan agar peserta didik jadi betul-betul kita selesaikan dengan cara terdidik. Nah, tidak mematahkan semangat salah satu peserta didik itu. Jadi kasusnya kita dudukkan dengan benar, kita telusuri dengan benar sejauh mana kasus ini bisa terjadi, dan harus tetap dalam pemantauan yang selalu berproses. Jadi karena kita rasa manusiawi ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita menunjukkan rasa empati kita. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika? Dalam hal ini Pak J, untuk jadwal khusus itu memang tidak ada jadwal. Namun apabila ada prosedur, ada kasus, kami selesaikan problem-problem itu karena menyelesaikan kasus itu langsung diselesaikan dengan memanggil, misalnya saya tahu dulu, saya panggil wali kelasnya, lalu didudukkan masalahnya seperti apa sehingga terjadi Koordinasi dengan guru kelasnya. Untuk mengambil keputusannya ya. Ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Begini Pak Ajer, karena seorang kepala sekolah itu kesehariannya adalah bergelut dengan manajemen sekolah, administrasi sekolah, sehingga untuk tatap muka langsung ke siswa itu lebih banyak di guru. Sehingga saya lebih banyak berkoordinasi untuk membantu saya dalam menangani kasus ini adalah guru. Nah, jadi saya memantau dulu sejauh mana anak-anak yang sedang mengalami dilema etika ini, apakah ada perubahan, apakah semakin baik. Itu saya pantau melalui komunikasi dengan wali kelasnya. Jadi yang membantu itu guru lah ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilematika itu apa? Yang jelas Pak Ajer, begini, semua keputusan apakah itu uji atau kasus-kasus lain yang kita ingin selesaikan dengan bijak, umpama kita ingin menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak. Jadi pembelajaran itu yang kita ambil dari setiap kasus mengenai dilema etika ini Pak Ajer, kita harus benar-benar tahu ya mana yang dianggap benar, mana yang pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat itu dari berbagai sisi. Jadi dalam kasus ini Pak Jir, anak itu dia punya kecerdasan tersendiri. Ada yang pandai berbohong, ada yang jujur, penakut. Jadi yang benar ini bisa ditindak, yang benar maka sebagai pimpinan guru harus benar-benar bisa mendudukkan masalah ini sehingga yang benar itu benar, yang salah itu harus diberi penguatan, diberi motivasi. Pandai melihat dari sisi yang benar, sisi yang salah ya. Itulah kira-kira. Terima kasih Bu. Saya kira di sini sudah berbicara demonstrasi ke ketua saya di model 3.1. Mudah-mudahan di waktu kita bisa paham Bu dan kita bisa berbincang-bincang lagi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.